Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum, PIH. Topik ke-74 dari 90 topik. Pengantar Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Perdata berlaku tahun 1950 pada Pasal 102 Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia menentukan antara lain, bahwa hukum acara perdata diatur dengan undang-undang dalam kitab-kitab hukum, kecuali jika perundang-undangan menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam undang-undang tersendiri. Berhubung dengan adanya peraturan-peraturan peralihan berturut-turut tersebut di atas, maka untuk mengetahui hukum acara perdata yang sekarang berlaku di Indonesia, orang harus mulai meninjau keadaan di zaman Belanda dan perubahan-perubahan yang diadakan pada zaman itu sampai sekarang. Wiryono Projodikoro di dalam salah satu bukunya menyatakan bahwa hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum antara orang-orang atau badan-badan hukum satu dengan yang lain tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap masing-masing dan terhadap suatu benda. Hubungan hukum mana yang tidak bersifat hukum pidana, yaitu yang tidak disertai kemungkinan mendapat hukum pidana, dan yang bersifat hukum tata usaha pemerintahan, yaitu yang tidak mengenai badan-badan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dan kewajibannya. Hubungan hukum perdata itu sendiri adalah hubungan hukum yang diatur oleh hukum perdata, di mana hubungan hukum itu terjadi antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya. Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil, yaitu semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata material. Hukum acara perdata menurut Sudikno Mertokusumo, ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata material. Hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan daripada putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah Eigenrichting, atau tindakan menghakimi sendiri. Hukum acara perdata yang berlaku pada saat ini sifatnya tidak formal, melainkan luas, terbuka dan sederhana mengingat fungsinya harus melaksanakan hukum perdata material dalam KUH Perdata dan hukum adat yang sebagian besar tidak tertulis. Karena sifatnya demikian, diharapkan para hakim mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk menerapkan hukum yang tidak tertulis di samping juga hukum tertulis. Sumber-sumber hukum acara perdata yang utama diantaranya, 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata, BW. 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sumber lainnya yang digunakan adalah jurisprudensi. Dalam praktiknya hakim-hakim di Indonesia dapat memutus suatu perkara dengan melihat jurisprudensi. Jurisprudensi atau putusan hakim yang telah berkembang dan sudah pernah diputus di pengadilan. Atau jurisprudensi juga dapat diartikan sebagai putusan hakim terdahulu yang sudah memiliki kekuatan mengikat dan diikuti oleh hakim-hakim sesudahnya apabila terdapat kasus yang sama. Menurut SJF Andreae, dalam Regelert Henwoordenboek, jurisprudensi dapat berarti juga peradilan pada umumnya dan ajaran hukum yang diciptakan dan dipertahankan oleh peradilan. Wiryono Projodikoro juga menyebutkan adat kebiasaan yang dianut para hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata, sebagai sumber dari hukum acara perdata. Sama seperti hukum lainnya, maka hukum acara perdata sebagian tertulis artinya tercantum dalam beberapa undang-undang. Sebagian lagi tidak tertulis artinya menurut adat kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara. Berikut adalah asas-asas hukum acara perdata. 1. Asas hakim bersifat menunggu. 2. Asas hakim dilarang menolak perkara. 3. Asas hakim bersifat aktif. 4. Asas persidangan yang terbuka. 5. Asas bahwa kedua belah pihak harus didengar. 6. Asas putusan hakim harus disertai alasan-alasan. 7. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. 8. Asas objektivitas. Selanjutnya, dalam proses berperkara, pengajuan gugatan, dalam hukum acara perdata diawali dengan pemberian kuasa untuk mengajukan gugatan perdata yang disertai dengan permohonan sita jaminan, atau konservatoire beslak. Gugatan perdata ini bisa diajukan secara lisan di depan ketua pengadilan negeri. Konservatoire beslak mempunyai sifat droit de suite yang artinya hukum akan mengikuti bendanya kemanapun, tidak bisa dialihkan. Pada tingkatan pengadilan negeri, ada tawaran damai atau tidak damai. Untuk memenuhi tawaran damai, dibuat akta perdamaian.
Bila tidak dipenuhi, maka dapat dibuat permohonan eksekusi putusan. Setelah itu dibuat penetapan unmanning, atau peringatan, yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan sita eksekusi, berita acara eksekusi, dan kemudian penetapan hari, tanggal, tempat lelang oleh kantor lelang negara. Selanjutnya, dilakukan pengumuman iklan lelang dan akhirnya lelang eksekusi. Hal-hal yang dimuat dalam gugatan. 1. Alasan hukum yang berisi hubungan hukum dan dasar hukum gugatan. 2. Sesuai dengan hukum acara, misalnya locus delicti, gugatan diajukan di pengadilan negeri di tempat tergugat tinggal. 3. Permohonan. Jika tidak ditempuh jalan damai, maka berlaku hukum acara perdata, atau proses berperkara, yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut. 1. Jawaban, bersifat wajib diajukan oleh tergugat, terdiri dari a. Permohonan konservatoire beslak. b. Penetapan konservatoire beslak. c. Berita acara sita oleh juru sita. Konvensi, gugatan yang pertama, diajukan oleh penggugat kepada tergugat. Rekonvensi, gugatan balik dari tergugat kepada penggugat. 2. Replik, jawaban dari penggugat terhadap jawaban tergugat. 3. Duplik, balasan jawaban tergugat terhadap replik penggugat. 4. Pembuktian. 5. Kesimpulan, tertulis, dibuat oleh penggugat maupun tergugat kemudian diberikan kepada hakim. 6. Hakim memberikan putusan. Pada tingkat banding, dibuat memori banding dan kontra memori banding dan diikuti oleh putusan hakim. Selanjutnya, pada tingkat kasasi, diajukan memori kasasi dan kontra memori kasasi yang selanjutnya diikuti oleh putusan hakim. Terhadap hasil putusan hakim pada tingkat kasasi, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali, PK, dengan syarat ada bukti baru, atau novum, yang tidak didapat pada persidangan sebelumnya. Peninjauan kembali merupakan upaya luar biasa dalam beracara. Itulah materi topik ke-74 pengantar ilmu hukum. Channel ini akan sangat membantu para mahasiswa di perguruan tinggi manapun di Indonesia, dan sebagai wawasan bagi masyarakat umum. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.